Didirikan oleh pengusaha senior yang terkemuka, Dr. Honoris Causa Insinyur Ciputra pada tahun 1961 yang memiliki komitmen panjang untuk meningkatkan kehidupan perkotaan dengan berkontribusi pada bidang properti, manufaktur, konsultan manajemen, konsultan desain, kontraktor, pariwisata dan rekreasi, trade, mekanikal dan elektrikal, serta pendidikan. Pada tahun 2011 didirikanlah Universitas Pembangunan Jaya dengan 2 fakultas dan 10 program studi, yaitu akuntansi, manajemen, ilmu komunikasi, dan psikologi dalam Fakultas Humaniora dan Bisnis, lalu desain komunikasi visual, desain produk, sistem informasi, informatika, arsitektur, dan teknik sipil dalam Fakultas Teknologi dan Desain yang terakreditasi oleh BAN PT. Universitas Pembangunan Jaya terletak di kawasan Bintaro Jaya yang sangat strategis untuk dijadikan tempat belajar karena memiliki akses tol Pondok Aren yang hanya 5 menit dari kampus UPJ, akses mudah ke stasiun KRL Jurangmangu yang juga memudahkan perjalanan mahasiswa, serta akses menuju Bintaro Jaya Exchange Mall. Dengan metode pembelajaran problem-based learning, para mahasiswa didorong untuk memiliki pola pikir yang kreatif dan inovatif. Fasilitas di Universitas Pembangunan Jaya: Laboratorium Mekanika Tanah, Laboratorium Beton, Laboratorium Keramik, Laboratorium Kayu dan Logam, Laboratorium Revit dan Animasi, Laboratorium Sistem Tertanam, Laboratorium Mandiri Informasi, Laboratorium Permodelan Arsitektur dan Prefabrikasi, Laboratorium Broadcasting, Laboratorium Psikologi, Galeri Investasi dan Tech Center, Ruang Kelas, Ruang Multifungsi, Ruang Teater, Kantin, Plaza Body, Lapangan Futsal dan Lapangan Basket, serta fasilitas parkir. Universitas Pembangunan Jaya adalah perguruan tinggi dengan 3 ciri khas khusus, yaitu pertama, liberal arts, yang berarti menyiapkan lulusan untuk menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat berubah. Kedua, sustainable development, berorientasi pada keterpaduan dan keseimbangan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melahirkan manusia yang utuh dan humanis, serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Ketiga, entrepreneurship yang berorientasi pada pertumbuhan usaha yang menguntungkan perusahaan dengan selalu mencari dan melihat peluang usaha guna meningkatkan shareholders value. Universitas Pembangunan Jaya juga senantiasa berkolaborasi dengan institusi nasional maupun internasional untuk membangun sinergi dan hubungan yang erat dalam bidang pendidikan dan berbagai bidang lainnya, seperti Humboldt Colleague tahun 2017, International Conference on Urban Sustainability, Management and Engineering pada tahun 2020, dan Into Food Project atau Interdisciplinary Approach Towards Fostering Collaborative Innovation in Food Waste Management tahun 2021. Universitas Pembangunan Jaya rutin mengadakan beberapa event tahunan prodi seperti COFES, Run for Education, Index, Sikap, Archworks, Civil Expo, Forkafest, Pekan Raya Manajemen, dan masih banyak lagi. Dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam UPJ, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif dalam belajar maupun bekerja, unggul dan peduli, profesional dan berkualitas, memiliki integritas dan etos kerja yang tinggi, tangguh dalam menghadapi persaingan global, berwawasan luas, multi-perspektif, memiliki spirit of entrepreneurship, serta peka terhadap perkembangan teknologi, humaniora, ilmu pengetahuan, dan lingkungan hidup. Teman-teman SMA, SMK dari Jabodetabek dan juga dari luar Jabodetabek,
Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam event acara workshop dari program studi informatika dengan tema latihan berpikir komputasi dan algoritma sebagai dasar pemahaman informatika dengan narasumber Ibu Safitri Jaya Eskom MTI. Oke, perkenalkan nama saya Andi Noviansyah. Pada siang hari ini saya sebagai moderator dalam event ini. Saya akan membacakan rundown acaranya. Yang pertama yaitu ada sesi materi oleh narasumber, yang kedua ada sesi tanya jawab, yang ketiga ada foto bersama, dan terakhir adalah penutup. Oke, untuk yang pertama untuk sesi materi kepada Ibu Safitri Jaya Eskom MTI, saya persilakan. Oke, selamat siang. Wah, langsung ya, Ibu langsung buka nih. Selamat siang, rekan-rekan. Ini dari sekolah mana saja, salam jumpa, salam kenal juga untuk teman-teman semua. Jangan khawatir, topiknya seperti menyeramkan, tapi saya coba akan membawakan dengan cara yang menarik sehingga teman-teman bisa memahami sebenarnya apa sih intisari dari pembelajaran kita siang hari ini. Perkenalkan, saya adalah Safitri, salah satu dosen dari program studi informatika di Universitas Pembangunan Jaya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang tidak berwajah karena kameranya pada mati. Saya bingung ini ada orangnya apa enggak ya? Jangan-jangan hanya nama saja nih seperti di Nissan ya. Seperti Ayo di Batu teman-teman, Nisan hanya nama diaktifkan ya. Coba kameranya diaktifkan dulu kameranya, Ibu pengen lihat wajah-wajahnya agar nampak seperti wajah-wajahnya, apa. Bu ya. Nah, biar kenalan Cantik gitu dan ya. gantengnya. Jangan khawatir. Oh, tapi beberapa wajah seperti nggak asing dengan saya ya. Sepertinya wajahnya ini seperti saya mengajar di kelas, sepertinya wajah-wajahnya ini. Oke. Yang terjauh, saya mau menyapa dulu. Yang terjauh berasal dari daerah mana, boleh di-unmute, kemudian asal sekolahnya apa, kemudian kenapa tertarik ikut workshop ini. Yang terjauh dari Tangerang Selatan berarti ya, kalau saya posisinya ada di Tangerang Selatan. Yang terjauh dari Tangerang Selatan, boleh bersuara, di-unmute, dinyalakan kameranya, biar kita saling mengenal. Ayo boleh di-unmute. Ayo, jangan Yang malu-malu terjauh, ya. biar Jangan Ibu malu-malu. Safitri juga bisa tahu dari mana asalnya, sekolah dari mana. Ayo, apa ini semuanya mahasiswa dengan yang terjauh dari mana? Ayo, apakah ada yang berasal dari luar Pulau Jawa? Ada yang berasal dari luar Tangerang? Yang dari Boleh? Cirebon mungkin boleh di-unmute. Ada dari Boleh Cirebon, di-on-cam. siapakah? Silakan di-unmute. Nggak bayar kok. Iya. Nggak bayar kok. Ayo dong bersuara. Wah, ini jamnya sebenarnya jam rawan ya, ini ya. Nah, ada Palembang tuh, Bu. Oh, dari Dari Nabila Islamia. Palembang. Halo Coba Nabila. di-on-cam. Mana Nabila? Boleh nggak Biar dengar nampak wajah suaranya? cantiknya. Iya, Nabila mana? Oke, yang terjauh saat ini ternyata ada dari Pulau Sumatera. Dari mana lagi yang terjauh? Terima kasih Nabila. Yang terjauh berikutnya. Jangan-jangan warga Tangerang Selatan semua. Oke, jangan dipaksa, ini jamnya jam rawan. Saya coba deliver tentang apa yang akan kita bahas ya di siang hari ini. Host, boleh izinkan saya berbagi layar? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Nah, kalau dilihat dari judulnya, pembahasan siang ini sepertinya, wah, terlalu berat ya, Bu, latihan berpikir. Udah gitu ada komputasi dan algoritma ya, mentang-mentang dari informatika gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sini deh, saya ingin bertanya kepada Anda semua yang hadir di sini. Siapa di antara Anda yang tidak pernah ada masalah? Coba ngacung, boleh? Siapa di antara Anda yang siang hari ini sudah bergabung di Zoom yang tidak pernah ada masalah? Boleh bergabung, boleh mengacung?
Sebutkan siapa namanya. Saya tidak pernah ada masalah, Bu. Semuanya settle, semuanya bisa terselesaikan. Ada nggak di antara kita yang tidak pernah ada masalah dalam hidupnya, dalam belajarnya, dalam bersosialnya, dalam berkomunikasinya? Ada nggak? Kalau diam berarti semua ada masalah, gitu ya? Gitu ya, benar nggak? Betul. Oke, siapa di antara rekan-rekan yang ada di Zoom siang hari ini yang tidak pernah tidak bisa menyelesaikan masalahnya? Semuanya saya bisa selesaikan. Oke, kayaknya semua masalah bisa diselesaikan. Saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Siapa di antara rekan-rekan yang hadir di Zoom siang hari ini yang tidak pernah berpikir kalau menyelesaikan masalah? Langsung aja, nggak perlu capek-capek mikir, nggak perlu capek-capek nganalisis, nggak perlu capek-capek ngumpulin data, pokoknya langsung aja ketemu solusi. Ada nggak? Nggak ya? Oke, semuanya diam. Jangan-jangan hanya ibu sendiri yang punya masalah, hanya ibu sendiri yang nggak pernah bisa aman dalam menyelesaikan masalah, hanya ibu sendiri yang sepertinya selalu berpikir nih kalau Masih menyelesaikan malu-malu kali, masalah. Bu. Malu-malu, Masih jangan malu-malu, dong. masih awal-awal, Bu. Kalau awal-awal seperti itu Sudah biasanya. jauh seperti ini, jangan malu. Jangan malu. Kalau dalam belajar, malu itu kita geser ke kiri sedikit, kita buang rasa malu, karena kita sudah jadi orang yang dewasa, maka malu itu, kalau malu dalam belajar itu rugi, teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah puas, tidak akan pernah bisa memahami kemampuan diri kita kalau kita malu. Benar nggak? Betul banget itu. Ada pertanyaan nggak mau disampaikan, akibatnya apa? Uring-uringan. Kalau sudah uring-uringan, malas-malesan. Kalau sudah malas-malesan, gagal, ya kan? Iya. Jadi rugi kalau malu dalam belajar, ya, nggak boleh malu dalam belajar. Oke, nah sekarang ada yang mengatakan bahwa saat ini segala sesuatunya mudah. Mudahnya itu karena ada teknologi. Berarti teknologi itu lebih pintar daripada manusia. Setuju nggak? Setuju nggak teman-teman? Bahwa teknologi itu lebih pintar daripada manusia? Tidak. Tidak. Kenapa tidak setuju? Kenapa Karena- tidak setuju? Karena ya teknologi juga yang bikin manusia, Bu. Nah, cakep, pintar. Ya, karena teknologi itu sendiri hanya alat yang mempermudah pekerjaan kita, iya. Tapi dia tidak lebih pintar dari kita. Kenapa? Karena yang menciptakan teknologi itu sendiri adalah manusia, gitu. Ya, dan ketika teknologi itu dibangun, berarti ada proses yang dijalani oleh si manusia itu sendiri hingga menghasilkan sebuah aplikasi yang mudah untuk kalian adopsi saat ini. Apa aplikasinya? Mau dari aplikasi game, banyak benar ya kan? Kalian cuma diminta untuk bagaimana berstrategi memenangkan satu permainan biar bisa melewati setiap level-level yang ada di permainan tersebut gitu ya. Ada aplikasi di pembelajaran, teman-teman udah nggak repot lagi mengadopsi buku, beli buku, semua sudah tersedia dalam satu learning management system, teman-teman tinggal baca, pahami, kemudian ikuti interaksi yang terjadi di mesin, sudah memudahkan Anda. Dulu orang kalau mau belanja, kalau ketinggalan dompet, nggak jadi belanja. Hari ini nggak bawa dompet juga nggak apa-apa, selama handphonenya ada, misalkan kayak gitu ya. Kenapa? Karena handphone juga bisa dijadikan alat transaksi saat ini dengan chip gitu ya. Kita bisa melakukan proses pembayaran, proses transaksi gitu. Sekarang kalau teman-teman mau ngirimkan barang keluar kota, nggak perlu lagi tunggu beberapa hari gitu ya. Ada paket-paket ekspres yang bisa memudahkan Anda mendapatkan atau mengirimkan barang tersebut. Semua itu ditopang oleh teknologi. Nah, untuk bisa menghasilkan teknologi yang bagus tersebut, maka perlu adanya latihan. Mesin itu perlu belajar, benar nggak? Teman-teman bisa berhitung, caranya gimana? Ya belajar berhitung. Teman-teman bisa membaca, caranya gimana? Iya belajar membaca. Teman-teman bisa menulis, caranya gimana? Iya belajar menulis. Mesin juga sama, teman-teman. Sekarang kita mengadopsi mesin yang benda mati, gimana caranya dia bisa melakukan apa yang biasanya manusia itu lakukan. Mau tidak mau berarti mesin harus berpikir, benar nggak?
Nah, gimana caranya mesin berpikir? Nah, ini yang mungkin kita akan coba kupas tuntas. Ini mungkin sekilas sangat relevan dengan informatika karena memang informatika ilmunya adalah ilmu komputer gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa mengembangkan berbagai praktek kehidupan, berbagai praktek berpikir, berbagai praktek pengambilan keputusan, itu kita semua migrate-nya ke dalam sebuah mesin. Makanya topik ini Ibu ambil adalah latihan berpikir. Sebelum mesin mampu berpikir, latih dulu manusianya untuk berpikir. Kurang lebih seperti itu ya pembukaannya. Oke, Ibu lanjutkan. Ini sistemnya adalah interaktif, jadi ini dua arah. Silakan kalau ada pertanyaan jangan menunggu sesi tanya jawab. Saya mohon izin tadi kepada MC ya. Tadi MC sudah membacakan rundown, pemaparan dulu baru tanya jawab. Kayaknya udah ya, itu cara lama. Sekarang kalau nanti takutnya tadinya sih ada pertanyaan tapi udah lupa jadinya nggak bertanya. Jadinya rugi lagi gitu ya. Jadi Ibu tidak membatasi. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom chat atau kalau mau menyetop Ibu instruksi juga nggak masalah ya. Kita belajar. Oke, sekarang Ibu mulai dari slide yang pertama. Di sini dikatakan bahwa berpikir itu sangat penting. Sebenarnya berpikir itu apa sih? Kenapa sih perlu berpikir? Kenapa berpikir itu perlu dilatih? Kan kita ini makhluk hidup, manusia diberikan akal gitu ya. Kemudian kita ini udah punya kecerdasan alami gitu ya. Kenapa lagi harus dilatih cara berpikirnya gitu. Kemudian kalau dari kami dari sisi pendidik misalkan gitu ya, bagaimana kami paham, bagaimana kami tahu bahwa siswa kami itu sebenarnya udah berpikir. Sebenarnya level berpikir itu ada nggak sih? Ada yang dikatakan level berpikir tingkat rendah, ada level berpikir tingkat tinggi. Maksudnya apa? Apakah berpikir tingkat rendah itu, oh mungkin dari jenjang kali ya Bu, SD, SMP mungkin itu berpikirnya tingkat rendah. Karena ya masalah yang mereka jumpai juga masalah-masalah sesuai dengan usia mereka misalkan. Apakah seperti itu? Atau yang berpikir tingkat tinggi adalah mereka-mereka yang sudah ada di levelnya universitas, di levelnya orang-orang kerja yang memang notabene mereka lebih konkret dan lebih banyak menghadapi permasalahan di dunia nyata. Apakah seperti itu? Nanti kita lihat. Kemudian apa itu berpikir kritis? Apa itu berpikir kreatif? Kemudian apalagi kaitannya dengan computational thinking. Nah, ini semua topik-topik yang akan kita bahas. Sebelum Ibu jawab, Ibu mau kalian respon lewat kolom chat. Apa sih berpikir itu? Kenapa berpikir itu penting? Coba dijawab. Respon setiap pertanyaan ini sesuai dengan apa yang kalian pahami. Silakan respon di kolom chat. Jangan malu, masa chat juga malu? Utarakan apa yang Anda pahami. Tidak perlu khawatir salah. Dalam belajar salah itu masih dimaklumi. Tapi kalau sudah bekerja salah, itu yang tidak bisa dimaklumi. Karena ada resiko yang berdampak ya. Silakan. Tuliskan di kolom chat sebanyak-banyaknya apa yang Anda pahami. Apa sih itu berpikir? Kenapa berpikir itu penting? Kenapa melatih berpikir? Kalau bingung, kembalikan ke diri Anda. Saya sehari-hari itu pakai otak nggak ya berpikir? Saya itu kalau menyelesaikan masalah berpikir nggak ya gitu. Ayo, kalau saya menyelesaikan masalah penting nggak ya buat saya berpikir atau nggak usah berpikir deh langsung aja sebutkan aja solusinya semaunya gitu. Ayo, silakan di-share di kolom chat. Ada tuh Bu, Vario Oke. Mahaputranda. Oke, baru satu lagi. Kita ini audiensnya ada 2.539. Silahkan Waduh. merespon. Yang respon satu Ayo, doang Bu ya. responnya baru Ada satu lagi. Ibu Dua masih orang. pengen. Ada lagi yang Ayo, lainnya. pesertanya Apapun yang 3.100 ya. namanya berpikir, Mantap. tuang Ayo saja di lagi, kolom chat. silahkan. Jangan malu, jangan malu. Jangan pernah malu dalam belajar. Jangan pernah takut salah. Ada Vairo, ada Ren, ada Christopher. Iya. Lagi? Oke, ayo jangan malu. Silahkan Anda utarakan apa yang Anda pahami. Ayo, peserta Ibu ada 5.673, baru 4 orang yang merespon. Ayo lagi, dan lagi. Apa itu berpikir? Itu berpikir, kenapa perlu melatih berpikir? Bagaimana caranya kita tahu kalau kita tuh sudah berpikir? Yuk, jangan malu-malu. Ada lagi yang ingin tuangkan tentang berpikirnya? Ada lagi Tanjaya. Oke,
Oke, oke, oke, oke. Christopher, please unmute. Silahkan disampaikan apa yang Anda tulis di chat. Ayo, Christopher, jelaskan apa yang Anda tulis di chat. Unmute, please. Halo, Oke, silakan Christopher. ya jadi sebentar. Oke, apa itu berpikir ya? Menurut saya berpikir itu proses menyelesaikan masalah. Soalnya kalau kita menghadapi masalah pasti perlu berpikir. Ya. Oke. Sudah? Semuanya, Bu. Ya, ayo, sebisanya saja. Itu yang pertama kan. Kalau yang kedua sih penting ya, soalnya menurut aku udah bagian kehidupan manusia. Soalnya kita tiap hari pasti mikir kan. Kalau nggak mikir, ya nggak hidup namanya. Oh gitu, oke. Apa ya, habis itu melatih berpikir, mungkin kalau kayak matematika, latihan soal ya. Jadi menurut aku cara latihan berpikir sering-sering lah ketemuin masalah yang bervariasi gitu. Oke, oke. Apakah hanya matematika yang membantu Anda berpikir? Ya enggak. Enggak kan? Soalnya banyak ya semua aspek sih. Oke, terima kasih Christopher. Nabila, apa menurutmu itu berpikir, Nabila? Menurut saya berpikir itu cara proses kita itu mengutarakan suatu gimana ya? Bingung ngerangkai kalimat. Tenang, sabar. Ayo, berpikir menurut seorang Nabila itu apa sih? Kenapa penting berpikir? Kenapa harus dilatih? Kalau menurut saya berpikir kan suatu proses yang berkaitan dengan cara pikir seorang terhadap suatu hal. Jadi misal ada masalah, jadi kita tuh harus berpikir kritis terhadap masalah yang kita hadapi. Kita nggak boleh gegabah dalam bertindak. Jadi kita berpikir itu harus perlu gitu. Oke, good. Terima kasih Nabila. Oke. Baik, sama. Oke, jadi kalau saya lanjut ke slide berpikir, ini adalah gambaran daripada otak kita gitu ya. Ini adalah berpikir. Berpikir itu tidak hanya untuk kita, pada akhirnya kita bisa memutuskan gitu ya. Pada akhirnya kita bisa memilih. Pada akhirnya kita bisa membandingkan, pada akhirnya kita bisa memahami, menghubungkan, memilah, menafsirkan, menimbang, menggolongkan, dan mengetahui. Allah atau Tuhan gitu ya menciptakan otak kita itu terdiri dari dua bagian. Teman-teman udah tahu banget ini, ada otak kiri, ada otak kanan. Kalau kita senantiasa memakai logika kita, kemampuan heksaknya kita, linearitas kita, kemampuan bahasa kita, analisis kita, itu domainnya adalah otak kiri yang bekerja. Tapi kalau kita mengasah kreativitas kita, jiwa seni kita, imajinasi kita, kemudian kemampuan kita memadu padankan warna, estetika, itu adalah bagian dari otak kanan. Berpikir di sini, bahasa lainnya adalah cara kerja otak. Bagaimana caranya ketika otak menghadapi sebuah masalah, dia mampu untuk menafsirkan masalah tersebut. Ketika dia berhadapan dengan masalah, dia bisa menggolongkan, mengkelompokkan, mengklasifikasikan, ini masalah apa, gitu ya. Ya kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman belajar gitu ya, ada masalah. Ini masalah dengan pelajaran, ini masalah dengan pribadi saya, ini masalah dengan sosial saya, teman-teman dapat menggolongkan itu. Berpikir adalah mengantarkan kita untuk bisa melakukan semua hal ini. Gitu ya. Dan ini yang nantinya akan kita migrasikan ke benda mati yang kita sebut dengan mesin tadi atau komputer. Bagaimana caranya komputer juga seolah-olah mampu berpikir seperti layaknya manusia berpikir. Kalau tadi manusia dikatakan kecerdasan alami, maka mesin itu adalah kecerdasan buatan. Kenapa dibuat ya? Karena dibuat oleh manusia itu sendiri. Ini adalah konsep berpikirnya. Kemudian
tujuan berpikir itu apa? Kenapa berpikir itu penting untuk dilatih gitu ya? Setiap masalah itu harus kita selesaikan. Ada istilahnya problem solving, yaitu kemampuan kita sebagai individu untuk menyelesaikan setiap masalah. Problem solving sendiri itu dibagi, dipecah-pecah menjadi beberapa level. Yang pertama adalah setiap kali ada masalah, mampukah kita untuk mengidentifikasi ini sebenarnya masalahnya apa? Topik permasalahan apa? Kalau teman-teman sudah ada di level sekolah atas, apalagi mahasiswa, teman-teman pernah berlatih untuk membuat sebuah jurnal, gitu ya. Ketika membuat jurnal, teman-teman diminta untuk menuliskan latar belakang. Latar belakang berarti menggambarkan sebenarnya masalah apa yang ingin saya bahas di jurnal ini. Ya, topik apa yang akan saya rinci di jurnal ini. Kemudian kita definisikan setiap topik-topik permasalahan dalam kalimat tanya yang kita kenal dengan rumusan masalah. Kenapa? Kapan? Bagaimana? Apa? Siapa? Itu kan kemampuan kita untuk mendefinisikan masalah. Setelah itu, kita mencari literasi, benar? Literasi adalah itu bagian dari adalah eksplorasi. Kita sekarang sudah dipermudah dengan sebuah browser, sebuah Google, yang kalau mau cari segala informasi tersedia di google.com. Gitu ya. Itu adalah kemampuan kita untuk meliterasi. Literasi itu akan menghasilkan banyak informasi, kemudian kita akan melakukan eksekusi. Mana informasi yang akan kita adopsi untuk mempertegas jurnalnya kita, mana yang mungkin tidak perlu kita ambil, kemudian setelah itu kita simpulkan, kita analisis, kemudian kita tentukan mana yang menjadi solusi terbaik. Kemampuan untuk kita menyelesaikan masalah itu juga mengasah yang namanya kreativitasnya kita. Itu yang disebut kenapa berpikir itu perlu dilatih, karena kalau berpikir tidak dilatih, kita tidak pernah akan mencapai pemikiran yang kritis, mana yang terbaik dari yang baik. Setiap masalah solusinya pasti beragam, tapi belum tentu solusi tersebut cocok dengan kita. Kita harus bisa memilih dari beragam solusi yang ada di lapangan saat ini, mana yang identik dengan kita. Ya, teman-teman belajar gitu ya. Saya punya masalah untuk memahami setiap materi yang diberikan oleh dosen saya, oleh guru saya. Itu masalah, oke? Solusinya banyak. Cara belajar itu banyak, teman-teman. Bisa belajar kelompok gitu ya. Bisa belajar dengan bantuan audio visual, bisa belajar dengan buku-buku gitu ya, bisa belajar dengan orang yang lebih pintar daripada kita. Itu semua solusi, tinggal teman-teman memilih. Sebenarnya yang cocok dengan saya apa? Kalau berpikir itu tidak dilatih, selamanya kita akan kesulitan untuk menentukan mana yang terbaik untuk kita. Nah, kalau ini sudah tidak dilatih, gimana caranya kita bisa mengajarkan mesin tadi untuk mampu memberikan solusi terbaik? Semua kenal dengan aplikasi Gojek kan ya? Saya tidak menjual brand di sini, saya ambil contoh karena itu yang sudah cukup familiar dengan kita. Oke? Teman-teman punya masalah, masalahnya lapar. Oke? Apa yang kalian lakukan terhadap aplikasi? Kalian minta bantuan kepada mesin yang namanya Gojek untuk membelikan makanan sehingga kalian tidak lapar lagi. Benar? Apa yang dilakukan oleh mesin? Dia seolah-olah bertanya kepada kita sebagai seorang asisten, mau makan apa? Oke? Apa yang dilakukan oleh kita? Memberikan satu kata kunci kepada mesin. Saya mau makan burger. Katakanlah seperti itu. Oke? Mesin akan memberikan respon nggak? Iya, dalam bentuk apa? Pilihan restoran yang menjual burger, benar? Seperti itu nggak kerjanya Gojek? Benar ya? Aplikasi Gojek benar ya? Oke. Setelah memberikan pilihan restoran, apa yang dilakukan oleh kita? Memilih. Yang dipilih oleh kita apa biasanya kriterianya? Terdekat atau termurah? Ya nggak? Dan tercepat. Gitu kan ya? Aduh, perut lapar, harga murah ada sih, tapi nggak sesuai selera. Mau dipesan nggak kira-kira? Enggak. Ada yang sedikit jauh, tapi antriannya padat, tapi rasanya enak. Mau dipesan nggak kira-kira? Ada yang jauh banget, harganya enak banget, dan antriannya kosong. Mau dipilih nggak? Dari 3 pilihan tadi mau milih yang mana? Itu kan manusia yang memilih.
Mesin menghadirkan itu, gitu ya. Mesin coba membaca apa sih yang dibutuhkan oleh tuan saya, gitu. Benar nggak? Oke. Setelah Anda memilih, apa yang dilakukan selanjutnya? Setelah memilih, Anda menentukan berapa banyak item yang akan Anda pesan, gitu kan ya. Kemudian Anda mencari drivernya, kemudian driver membantu memesankan untuk Anda, tanpa harus keluar rumah, Anda pun sudah bisa menikmati burger, ya nggak? Oke, berarti yang membuat aplikasi Gojek itu siapa sih? Manusia kan? Yang punya kreativitas siapa sih? Manusia kan? Kreatif nggak manusianya itu sendiri? Kreatif. Karena bentuk atau wujud daripada kreativitas tersebutlah banyak sekali platform yang hadir saat ini. Dan Anda, para generasi muda, generasi milenial, Anda itu punya kreativitas yang di luar batas. Ya, semua sekarang model transaksi diaplikasikan, benar nggak? Mau beli sayur aja sekarang udah pakai aplikasi. Mau bayaran sekarang, mau bayar kuliah udah pakai aplikasi. Mau belajar sekarang udah pakai aplikasi. Mau sosial juga udah pakai aplikasi. Semua itu tentang aplikasi. Jadi kalau ada tren yang mengatakan mungkin 10-20 tahun lagi kita tidak melihat manusia yang bekerja. Semua yang bekerja adalah mesin. Ya, terus manusianya hilang dong Bu, nggak ada pekerjaan dong Bu, enggak dong, manusianya jadi naik level, yang tadinya jadi pelayan, sekarang jadi supervisor, ya enggak? Bayangkan kalau nggak ada mesin ya, di restorannya Anda melayani, benar nggak? Anda menunggu pelanggan kan? Anda melayani pelanggan kan? Tapi ada aplikasi, Anda nggak perlu lagi menunggu, mesin yang mencarikan pelanggan untuk Anda, benar? Anda nggak perlu melayani, dia mau beli apa, mau berapa banyak, mesin yang akan melayani, benar? Anda hanya mensupervisi ketika permintaan tersebut, ketika orderan tersebut datang kepada Anda, benar? Anda naik level nggak? Dari pelayan menjadi supervisor, naik level nggak? Naik level. Jadi jangan salah bahwa, waduh kalau semuanya mesin yang bekerja, manusia nggak ada kerjanya Bu, siapa bilang? Justru manusia akan bekerja lebih baik lagi. Tidak berpikir atau tidak bekerja secara manual. Itulah tujuannya berpikir. Nah, saya lanjutkan lagi. Di dalam berpikir itu ada tingkatannya, teman-teman. Kalau kita di pendidikan, ternyata level berpikir itu ada 6. Ada 6 tingkatannya. Paling bawah dikatakan adalah remembering. Remembering itu maksudnya apa? Kemampuan kita hanya untuk sebatas mengingat. Teman-teman kalau belajar gitu ya, besok mau ujian tengah semester, apa yang dilakukan? Baca buku setinggi tumpukan. Bener nggak? Besok mau ujian, waduh semua buku dibaca gitu ya, semua buku harus dihafal, besok di ujian ditanya, jelaskan pengertian A. Itu adalah kemampuan berpikir yang hanya mengingat, remembering. Oke? Oke ya? Anda cuma diminta untuk mengingat saja. Sebutkan apa yang dimaksud dengan algoritma. Sudah Anda jelaskan itu. Algoritma adalah suatu deretan proses yang memudahkan kita untuk mengerjakan sesuatu. Oke. Level kedua dalam berpikir adalah understanding, paham. Oke, kalau paham berarti levelnya lebih tinggi. Tidak hanya mengingat, tapi kita bisa menjelaskan kembali dengan bahasa kita. Oke, level ketiga adalah applying, berarti mengimplementasikan. Anda tahu rumus menghitung luas persegi panjang, oke. Anda tahu bagaimana caranya mengisi nilai panjang, mengisi nilai lebar, sehingga luas bisa dihitung, oke. Anda mampu menggunakan formula itu kalau persegi panjangnya itu ada di bagian rumah kita, katakanlah Pak Iro mau melakukan renovasi kamar saya bentuknya persegi panjang, kira-kira berapa liter cat yang harus saya butuhkan ya untuk merenovasi kamar saya gitu kan ya. Berarti kan itu masih di levelnya applying, aplikasi. Pak Iro tahu kamar ini bentuknya persegi panjang. Taunya dari mana ini persegi panjang? Bahwa dua sisinya sama panjang, sementara dua sisinya tidak sama panjang. Gitu kan ya? Oke? Oke. Untuk memahami berarti Pak Iro tahu bagaimana cara mengukur luas kamar. Benar nggak? Ya kan? Bahwa luas persegi panjang itu adalah ya udah panjang kali lebar. Pak Iro menghitung berapa panjang, berapa lebar, kemudian dihitung luasnya. Oke?
Kemudian Viro diimplementasikan. Viro pergi ke toko cat, kemudian akan berbicara dengan para penjual cat bahwa saya membutuhkan warna ini untuk sekian liter. Itu kan diaplikasikan. Viro tahu bahwa katakanlah satu ember yang besar, satu drum cat itu bisa digunakan untuk luas sekian meter persegi. Kalau Viro udah paham itu berarti udah tahu mengaplikasikan ilmu persegi panjang tadi. Berasal dari hanya sekedar rumus sederhana luas sama dengan panjang kali lebar, oke? Kalau sebatas itu berarti itu adalah level berpikir, teman-teman. Oke, teman-teman kan selalu nih dikasih studi kasus ya sama dosen, sama guru Anda diminta buatlah sebuah ini, buatlah sebuah itu, buatlah sebuah ATA gitu kan ya. Apa yang kalian lakukan? Kalian coba berdiskusi, kalian mencari data, kalian mengidentifikasikan, kemudian kalian mengaplikasikan. 3 level di bawah ini kita kenal dengan LOTS atau Low Order Thinking Skill, pemikiran level rendah. Oke. Lawannya low adalah high. Lawannya rendah adalah tinggi. Bagaimana caranya kita tahu kalau berpikir kita itu levelnya sudah tinggi? Berarti Anda sudah naik level lagi. Ke level berikutnya adalah analisa. Nah, sekarang masih tentang renovasi kamar. Ternyata kamarnya Viro tidak persis persegi panjang. Salah satu sudutnya itu terpotong dengan pilar, sehingga ada lekukan. Oke? Kalau seperti itu berapa ya persisnya cat yang harus saya beli? Menganalisa kan? Oke. Kemudian mengevaluasi. Kalau mengevaluasi berarti kita beli, kita trial dulu, kita coba pasang catnya. Kalau kurang, mungkin kita akan membeli kembali. Kalau lebih, bisa digunakan untuk ruangan yang lain. Kalau kreativitas gimana? Waduh, saya udah nggak ada duit lagi, udah kadung beli cat itu 2 warna karena saya mau ngadopsinya 2 warna, hitam dan putih, maka nanti gimana caranya saya bisa berkreasi, semua cat tadi yang terbatas itu bisa saya kolaborasi sehingga dalam satu kamar itu cukup untuk memenuhi atau melakukan proses renovasi. Itu adalah kreativitas. Ketika Anda mampu melakukan analisa, kemampuan melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah Anda lakukan, kemudian Anda memodifikasi, itu adalah kemampuan berpikir tinggi, level tinggi, atau kita kenal dengan istilah HOTS gitu ya. Ini adalah level berpikir. Ini selalu harus kita bawa di teman-teman gitu ya. Kita sebagai seorang dewasa saat ini ada di pendidikan tingkat atas, teman-teman SMA. Berarti seyogyanya saya mungkin sudah naik 1 level lagi nih kemampuan berpikir saya. Setiap kali menghadapi masalah, tidak hanya ingat, tidak hanya paham masalah, tidak hanya mampu menyelesaikan, tapi saya mampu menguraikannya, kemudian mengkaitkannya dengan konteks-konteks masalah lain. Kalau nanti masalah itu muncul kembali di kemudian hari, saya sudah paham apa yang harus saya lakukan, itu sudah tahu. Ya, level berpikirnya itu seperti itu. Oke, nah kita karena ini adalah berpikirnya untuk ke arah mesin, sebenarnya tidak ke arah mesin sih sebenarnya berpikir komputasi ini, karena berpikir komputasi itu bagian daripada pikiran itu sendiri. Bagaimana kita mendekomposisi masalah. Mendekomposisi itu maksudnya ini kita ada masalah besar. Kalau kita tidak memecah-mecah masalah kan agak sulit ya kita menyelesaikan masalah, benar nggak? Makanya cara yang pertama adalah dari skop yang besar tadi kita uraikan dulu. Oke, tadi kembali ke masalah renovasi kamar. Ini saya punya kamar bentuknya tidak murni persegi karena salah satu sudutnya terpotong oleh pilar, gitu ya, sehingga ada lekukan. Kemudian yang saya lakukan adalah saya melakukan pengukuran terlebih dahulu, saya abstraksi gitu ya. Setelah saya melakukan pengukuran, saya melakukan pencocokan. Kira-kira model apa yang akan saya lakukan? Saya cari referensi di internet, kira-kira kalau kamarnya seperti ini, ide-ide apa yang bisa saya tuangkan dalam renovasi kamar ini, kemudian saya eksekusi, apa dulu yang saya lakukan. Berpikir komputasi itu seperti itu. Jadi dari masalah besar, kita pecahkan ke masalah yang kecil, kita gambarkan, kita susun dia menjadi urutan, kemudian kita cocokkan dia. Itu adalah berpikir komputasi. Dan berpikir komputasi ini tidak hanya diterapkan oleh orang IT ya, tidak. Orang sosial juga bisa.
Orang keuangan juga bisa, orang manajemen juga bisa, karena berpikir komputasi melatih kita untuk mengenal kemampuan berpikirnya kita. Nanti kita ada latihan-latihan untuk berpikir komputasi. Saya ambil studi kasus, oke? Karena saya tuh senang banget dengan studi kasus. Karena studi kasus akan mengajarkan kita untuk berlatih ya, berlatih untuk berpikir. Kasusnya begini. Nabila, Anda diminta untuk membuat sebuah, atau bukan membuat, mungkin menyediakan ya, menyediakan kue ulang tahun di pesta ulang tahunnya nenek. Oke, berarti ada dua hal yang kita tangkap, ulang tahun dan kue. Oke, yang ulang tahun adalah nenek. Apa yang akan dilakukan oleh Nabila? Ketika Nabila di-request oleh ibunya, Nabila, ibu pengen kamu menyediakan kue ulang tahun untuk nenek tahun ini. Kira-kira apa yang dilakukan Nabila? Apa yang dilakukan oleh Nabila untuk menyelesaikan kasus ini? Cari tahu dulu. Ya, tahap pertama dalam berpikir adalah pasti kita melakukan identifikasi masalah. Setuju nggak? Cari tahu jenis kuenya apa, kira-kira ada hal tertentu nggak ya yang perlu saya perhatikan sehingga tidak berdampak fatal pada kesehatan nenek, apakah alergi, apakah mungkin tidak terlalu manis gitu ya. Kemudian nanti kira-kira hiasan yang cocoknya apa ya? Apakah hanya ditutup coklat saja? Apakah ada hiasan buah? Atau boleh ada hiasan marshmallow gitu ya? Kemudian kita bertanya lagi, menggali lagi pertanyaan. Kira-kira ada berapa orang yang akan diundang dalam ulang tahun nenek? Ya, kapan kue itu dibutuhkan? Jangan-jangan besok, atau 2 hari lagi, atau 3 hari lagi, gitu. Ini adalah proses berpikir tahap pertama. Ketika ketemu dengan sebuah masalah, maka hal utama yang kita lakukan pertama kali adalah identifikasi dulu masalahnya. Setelah identifikasi masalah, Anda collect data. Kumpulkan data. Tadi mau beli kue, mau menyediakan kue, mau bikin kue, maka yang saya lakukan adalah saya tahu dulu mau berapa orang yang diundang, tanggal berapa kue itu harus saya sediakan, budget kuenya berapa gitu ya, kemudian nenek itu sukanya kue apa, alergi apa yang dimiliki oleh nenek sehingga itu harus menjadi informasi buat saya untuk tidak diimplementasikan, kemudian dekorasi kuenya seperti apa. Ya. Anda pernah kan mungkin terlibat dalam sebuah panitia acara, pasti Anda melakukan ini. Ada acara pentas seni misalkan, pasti Anda mengidentifikasi dulu siapa yang akan saya undang, siapa nanti yang menjadi bintang tamu, berapa orang target undangannya, seperti itu. Oke, sampai di pengumpulan data kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita berpikir komputasi berarti kita akan mengarah ke pembelajaran mesin gitu ya teman-teman ya. Langkah berikutnya adalah kita menguraikan atau disebut juga dengan tahap iterasi. Dari yang satu topik masalah menyediakan kue ulang tahun, itu kita uraikan menjadi beberapa konsep pekerjaan, beberapa aktivitas. Yang pertama, kita perlu menyediakan kue ulang tahun. Yang kedua, kue yang dibeli itu harus kue coklat. Yang ketiga, kue itu tidak boleh mengandung kacang misalkan. Kemudian kalaupun dihias, hiasannya adalah tulisan happy birthday plus ada bunga. Ini adalah iterasi. Jadi kalau kita pecah, kurang lebih seperti ini. Kita brainstorming dia. Ya, kita bangun pohon keputusan gitu ya. Ini puncaknya, rootnya itu adalah menyediakan kue ulang tahun. Kakinya, cabangnya, leaf-nya ya, ini adalah hal-hal yang mungkin untuk kita selesaikan lebih cepat, lebih mudah, sehingga kumpulan dari aktivitas ini akan menghasilkan satu penyelesaian masalah ini. Ini namanya brainstorming. Kalau dalam kita di algoritma, ini namanya iterasi, teman-teman. Dicek dulu. Kita pecah nih, tadi intinya adalah kue ulang tahun. Pertama, pemecahannya berarti kuenya akan dibuat dari coklat, kemudian ada buah-buahan.
Kue itu akan dihiasi dengan tulisan happy birthday, tapi nggak pakai lilin. Kue akan dilapisi oleh gula sederhana, tapi nggak boleh pakai kacang, karena nenek alergi kacang. Kue harus diantarkan ke panti jompo untuk nenek merayakan ulang tahun bersama teman-temannya di tanggal 17 Agustus 2021 pukul 9 hingga 12. Oke. Hiasannya bolehlah dilengkapi dengan foto. Kalau kue itu dipotong, cukup untuk diberikan ke 30 orang. Ini namanya iterasi. Ini namanya brainstorming. Ini namanya pemecahan, mind map. Sampai di sini bisa diikuti penyelesaian studi kasusnya? Oke. Setelah itu kita buatkan dia dalam state diagram. Apa dulu nih? Nah, tadi ini iterasi ya. Setiap iterasi ini nanti akan kita buatkan algoritma kecilnya, sehingga kumpulan dari algoritma ini akan menghasilkan kue ulang tahun. Oke, apa sih Bu algoritma? Saya nggak paham Bu, gitu ya. Kayaknya algoritma itu istilah baru buat saya. Algoritma itu adalah urutan proses. Kalau urutan proses itu dikerjakan, bisa menghasilkan satu luaran yang tepat guna, satu luaran yang efektif. Anda pernah masak mie kan di rumah? Untuk masak mie perlu urutan nggak? Bisa nggak Ibu masak mie, nggak usah tuangin air dulu, simpan aja mie-nya di dandang, di kuali. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ibu mau masak mie gitu ya, masukin aja dulu bumbunya, airnya belakangan. Bisa nggak? Oh, kalau mie goreng bisa, Bu. Kan dituangin dulu bumbunya di piring, gitu kan ya? Oke, ngelesnya oke, gitu ya. Tapi mau masak mie, air udah dituang, mie-nya saya cemplungin, api nggak saya nyalain? Nggak bisa. Nggak bisa. Dalam berpikir, dalam bekerja harus sistematis, harus terurut. Urutan berpikirnya mesin itu dirangkum dalam sebuah algoritma. Oke? Paham ya algoritma ya? Jadi bukan bahasa yang asing lagi ya, algoritma itu urutan proses. Oke, dari iterasi tadi kita bikin step-stepnya nih. Nah, ini sudah di blok-blok jadi algoritma. Yang pertama, ada algoritma yang berkaitan dengan kue. Tadi apa yang berkaitan dengan kue? Kuenya coklat, dihiasnya dengan topping gula. Kalau udah jadi nanti dituliskan tulisan happy birthday, gitu kan ya? Bener nggak? Oke. Algoritma kedua adalah algoritma yang berhubungan dengan pembuatan lapisan gula. Oke, lapisan gula itu dibuatnya gimana ya caranya ya? Gula dilapis atau cairan air gula yang dituangkan atas kue itu bagaimana? Itu kan algoritma sendiri, ada urutannya. Kemudian ada algoritma yang berhubungan dengan presentasi kue. Ya kan kue masak nggak bisa langsung dikirim gitu aja, harus disesuaikan dengan requestnya si nenek, gitu kan ya? Ditulis dengan tulisan happy birthday, nggak boleh pakai lilin, gitu kan ya? Setelah kuenya jadi, harus diantar nggak ke panti jompo? Bener ya? Diantar. Berarti ada algoritma pengiriman kue. Ini semua blok-blok algoritma. Setiap blok-blok ini punya proses. Gitu. Ya. Nah, ini bisa kita kelompokkan lagi. 3 blok algoritma ini harus tersedia H-1. Sehingga H plusnya pada hari H, bukan H plus, pada hari H, kue itu bisa diantar ke panti jompo. Oke? Kalau kita tuangkan lagi dalam diagram, biasanya, nah ini kalau misalkan kita pecah lagi ya algoritmanya, ini gimana Bu cara kaitannya? Kalau algoritma yang berhubungan dengan kue, algoritma yang berhubungan dengan lapisan gula, ini akan menjadi input buat algoritma ketika dia presentasi. Kita bisa presentasi kue, kita bisa menghias kue kalau kuenya udah jadi, bener nggak? Kalau kuenya belum matang, apa yang mau dihias? Bener nggak? Oke, kuenya udah matang tapi belum dilapisi gula, gimana mau dihias? Hanya bentuk kue kasar gitu, belum dihias. Ini anggaplah yang coklat ini adalah si lapisan gulanya gitu. Bisa nggak diselesaikan presentasinya? Enggak. Ya, untuk bisa presentasi kue berarti kita harus masak dulu kuenya. Siram dulu kuenya dengan lapisan gula, baru bisa dihias dengan tulisan happy birthday, kemudian dipasang lilin, ditambah topping-topping buah-buahan dan yang lainnya.
Setelah selesai apa? Algoritma pengiriman. Ini adalah algoritma. Dan ini adalah sebenarnya jalan untuk kita mencapai sebuah solusi. Kalau mesin berarti kita perlu tahu nih, perlu diagram. Seorang programmer perlu diagram, ini namanya flowchart, teman-teman. Perlu diagram ini untuk dia bisa menuliskan setiap baris-baris kode sehingga mesin itu paham apa yang harus dilakukan pertama kali, dilakukan di tahap berikutnya, apakah dia ada kondisi itu selalu mempunyai dua nilai, kalau nilainya benar dia menghasilkan apa, kalau dia nilainya salah dia akan balik kemana, kemudian selesai. Ini adalah proses berpikir. Hanya dari studi kasus tadi, bagaimana menyiapkan kue ulang tahun. Nah, jadi ini gambaran dari flow bagaimana caranya kita bisa menuangkan tadi satu masalah menjadi masalah-masalah yang lebih sederhana, kemudian kita proyekkan ia ke dalam sebuah algoritma. Sama tadi dengan aplikasi Gojek ya, aplikasi GoFood atau aplikasi GrabFood gitu. Sebelum dia menghasilkan satu aplikasi jadi, dia harus tahu dulu masalahnya apa. Masalah di sisi pelanggan adalah mereka pengen pesan. Untuk bisa pesan, mereka pengen tahu katalognya apa, ada pilihan apa saja gitu kan ya. Kemudian bagaimana cara memesannya, bener nggak? Setelah cara memesannya, bagaimana cara membayarnya, bagaimana cara mengirimnya, itu semua dibungkus dalam sebuah algoritma. Algoritma berarti ada proses pesan, proses bayar, proses antar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kayaknya terhipnotis. Kayaknya terhipnotis nih. Oke. Kalau belum, Ibu yang bertanya. Nanti kita latihan. Ini Ibu skip dulu, Ibu langsung share untuk aplikasi ini. Teman-teman yang di rumah boleh langsung buka aplikasinya. Sebentar, Ibu share ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, Ibu copy ini, kemudian Ibu chat di kolom chat. Untuk teman-teman yang login menggunakan handphone juga bisa, laptop juga bisa. Silakan menuju ke aplikasi lucidspark.com. Kita belajar untuk bagaimana membuat algoritma tadi dengan skema flowchart. Jadi flowchart ya tadi ya. Nah, kalau teman-teman nanti udah masuk ke sini, kita nggak usah bayar. Kita pakai sign up free saja. Kemudian nanti Anda bisa login menggunakan akun Google-nya Anda biar lebih praktis gitu ya. Kan sudah ada free, ya udah kita pakai free aja lah ya. Selama masih ada free, kenapa harus bayar kan ya? Continue with free. Kemudian di sini akan masuk ke step 2 untuk kalian meregister, tapi kalau mau praktis lagi kita pakai Google aja deh, kan kalian semua udah punya akun Google ya, jadi lebih gampang untuk kalian bisa praktek langsung menggunakan akun Google. Nanti kalau sudah berhasil masuk, Anda ketemu jendela seperti ini. Semuanya sudah ketemu nggak? Semuanya sudah masuk ke area ini? Teman-teman udah masuk ke area websitenya. Tadi nama websitenya iya. Dijelaskan oleh Ibu Safitri Jaya dengan sangat mudah sekali. Udah masuk ke websitenya? Yang belum bersuara boleh, jangan malu-malu. Ibu tungguin. Sampai maghrib juga Ibu tungguin. Demi belajar. Demi belajar, Bu ya. Demi belajar Ibu tungguin dah. Yang belum, karena nanti Ibu akan men-challenge kalian, saya punya studi kasus banyak setelah ini, saya minta kalian untuk menuangkan dalam bentuk algoritma. Algoritma flowchart maksudnya. Oke, semua sudah masuk ke sini? Yang belum bersuara, kalau tidak bersuara saya lanjutkan. Ada yang mungkin ada kendala, bisa ditanyakan. Yang belum, ada masalah kah? Kalau masalahnya... Oh ya, oke, apa nih? Ada Muhammad Azi. Muhammad Azi, oke. Untuk penulisan algoritma banyak banget, Azi. Kita nggak hanya pakai flowchart ya, banyak. Nanti kalau di sini, misalkan di aplikasi ini ya, kalau kalian bikin, ini kan kalau kita klik tombol new, kemudian di sini kita pakai blank document. Di sini tuh banyak banget
sambil saya coba, bisa menggunakan pohon diagram, bisa menggunakan linked list, bisa menggunakan state diagram, banyak fitur yang bisa kita gunakan. Ini kalau teman-teman lihat di paling ini tinggal digeser ke bawah, ini ada tombol plus kemudian shape gitu ya. Anda klik di sini, ini ada banyak rekomendasi yang bisa kita pilih nih. Ini semua cara untuk kita menggambarkan algoritma. Algoritma itu tadi jangan salah kaprah, itu kan urutan proses ya teman-teman ya. Jadi kalau saya mau gambarnya, saya nggak sukanya flowchart Bu, saya pakainya UML. Ya sudah, pakai UML. Di sini ada mind map gitu ya. Kemudian di sini ada UML, silahkan. Flowchart hanya salah satu tools teman-teman yang bisa kita adopsi untuk memudahkan gimana urutan proses itu bisa mudah digambarkan. Gitu ya, Azi. Ya, Bu. Oke, sama-sama. Oke, saya ulangi lagi tadi, sebentar. Oke, tadi teman-teman setelah di sini, sudah masuk ke sini, kemudian Anda klik tombol new, kemudian di sini pilih yang paling atas, kemudian kita pakai blank document saja, kemudian nanti setelah blank document akan tampil seperti ini. Oke, karena tadi kita menggunakan flowchart gitu ya, flowchart itu simbolnya sederhana. Di sini ada, Ibu kebetulan sudah panggil shape-nya. Kalau yang belum ada, tinggal Anda klik tombol plus di sini, shape, kemudian di sini ada, kita geser ke bawah, di sini ada thumbnail-nya namanya flowchart. Tinggal diklik saja, diaktifkan, nanti kalau ini sudah terpilih, nanti di menu shape Anda akan tertambah gitu ya. Di sini kebetulan Ibu sudah menambahkan shape untuk flowchart. Flowchart ini sederhana sekali bagian-bagiannya. Di sini kalau kita arahkan, kalau di sini kelihatan seperti tangan ya, ini kursor ya. Kalau arahkan bentuknya persegi seperti ini, itu menggambarkan bahwa simbol itu digunakan untuk menggambarkan aktivitas proses. Oke. Kemudian geser ke kanan, nama ini bentuknya seperti diamond. Ini namanya adalah decision. Decision itu yang sifatnya pilihan atau percabangan kalau kita bilang gitu ya. Pilihan atau percabangan. Kalau namanya percabangan berarti dia punya cabang. Ada 2 cabang biasanya. Cabang yang untuk kondisinya sesuai dan cabang untuk kondisinya tidak sesuai. Nanti kita coba praktekkan ya. Geser lagi ke kanan, ini ada simbol terminator, biasanya digunakan untuk simbol mulai dan simbol selesai. Geser lagi, ini ada predefined process, ini adalah subproses. Jadi kalau misalkan proses utama kita menggunakan simbol persegi seperti ini, kalau kita menggunakan predefined process berarti turunan dari proses yang ini. Nah ini banyak ya, jadi nanti setiap simbol ini tuh punya arti. Tadi Ibu ingin memindahkan, kalau ada kasusnya tadi adalah membuat kue ulang tahun, kita mau mendesain algoritmanya gimana tadi? Tadi algoritmanya kan cuma sederhana ya, di mana kita ambil, kalau untuk menggunakannya tinggal diklik kemudian geser ke layar kerjanya. Nah kemudian setelah terminator tadi ada proses, Anda klik kemudian geser ke layar kerja, kemudian klik lagi, Anda geser lagi, kemudian tadi ada diamond, Anda klik, Anda geser, kemudian tadi ada proses lagi, Anda geser lagi, dan yang terakhir adalah terminator. Terminator untuk simbol selesai. Kemudian kita kasih nama setiap simbolnya. Ini adalah, tadi adalah mulai, ya. Kemudian ini tadi itu adalah hubungi. Jadi ketika kita mau pesan kue, berarti yang pertama kali kita hubungi toko kue. Kemudian kita periksa ketersediaan kue. Kemudian apakah, nah kan namanya toko kue banyak variasinya ya. Kan nggak semua kue coklat yang dijual. Ada stroberi, ada buah-buahan, ada red velvet, yang lainnya ya. Nah di sini berarti perlu kita tambahkan, apakah pilihan yang kita ingin beli itu cocok apa tidak. Karena dia percabangan, kalau dia sesuai, kalau dia cocok, maka ini pesan dan bayar. Kemudian di sini adalah
selesai. Oke, sesederhana itu bikinnya. Ini tinggal kita atur saja. Oke. Nah, ini kurang lebih algoritma untuk kita mesan kue nenek tadi ya. Tinggal nanti Anda tarik ini ke sini untuk menghubungkan. Kita geser sedikit ya. Nah, oke. Kemudian klik ini lagi. Sorry. Geser ke sini. Dia akan terhubung. Geser ke sini. Ini kalau dia yes, kalau dia no, dia akan periksa lagi toko, periksa kue yang lain, kemudian dia pilih sampai dia menemukan menu yang cocok. Kemudian kalau sudah cocok, maka dia akan bayar. Oke. Sesederhana ini untuk kita menuangkan sebuah algoritma untuk menuliskan atau menggambarkan kalau mau pesan kue, maka kurang lebih alurnya tuh seperti ini. Gimana caranya saya mau save? Kalau nanti mau save, teman-teman tinggal klik tombol insert, kemudian di sini, kalau mau di save, nanti Anda pilih tombol file, kemudian di sini pilihan ekspor. Nah, terserah Anda mau simpannya dalam file PDF atau dalam file JPEG, PNG atau yang lainnya. Pakai Visio juga boleh. Jadi ini salah satu link yang bisa kita adopsi untuk kita membuat sebuah pemikiran atau algoritma dari sebuah penyelesaian masalah. Simple ya? Ada kesulitan nggak kira-kira untuk teman-teman membuatkan sebuah algoritma? Ada pertanyaan nggak? Halo teman-teman, apakah ada pertanyaan? Jangan Saya mau- malu. Saya mau Silakan. nanya ini cara Silakan. bikin. Ini ada no-nya gitu gimana cara bikinnya, Bu? Ada Itu tulisan dia no-nya. dia otomatis viral karena ini adalah cabang. Ketika kita tarik ke kanan, dia otomatis dia langsung Oh. yes. Di tempat viral nggak keluar ya yes no-nya. Belum, Bu. So tadi putus-putus di saya. Oh, oke. Tiba-tiba ke skip gitu, jadi saya bingung. Coba diulangi. Kamu ambil tadi simbol decision, tarik ke layar, kemudian garis pertama kamu hubungkan untuk sisi kanan ke proses berikutnya. Dia udah otomatis tertulis yes atau no. Kalau tidak bisa berarti double klik saja di garisnya, kemudian kamu input manual kata-kata iya dan tidak. Oke, Bu. Bisa, Kairo? Sebentar. Ini saya lemot banget soalnya. Oh, oke. oke. Ini satu situs yang sifatnya online, teman-teman. Jadi nggak perlu diinstal. Ini memang memakan bandwidth ya. Tapi ini juga nggak ini sih sebenarnya nggak banyak ya serapan ke bandwidth-nya. Sekarang udah banyak tutorial online, jadi nggak perlu memberatkan memori kita untuk harus install. Bayangkan kalau setiap belajar kita ketemu 3 aplikasi baru. Lulus jadi sarjana isi komputer aplikasi KB gitu ya. Penuh semua ya. Penuh semua dan jeleknya itu kan kita selalu beli, bener nggak? Upgrade terus, memori nggak cukup, upgrade lagi. Sekarang udah mudah. Oke. Iya, Bu. Ada pertanyaan, Bu, Oke. dari Ahmad Wildan. Mm-mm. Selain aplikasi ini, apa ada yang lain, Bu? Banyak. Visio, kemudian aplikasi online judge, banyak banget. Wildan, kamu buka browsermu, panggil Mbah Google, ketikkan aja aplikasi untuk menggambar flowchart secara online. Banyak referensi yang diberikan oleh si Google. Banyak. Yang mudah yang mana, Bu? Kalau dari saya pertanyaannya. Semua mudah. Semua mudah. Sudah bisa ya, Pak Ero? Good. Semuanya mudah. Jadi gini teman-teman, karena kita memang sudah hidup di era teknologi, maka kita harus bersahabat dengan teknologi itu sendiri. Kita tidak hanya bisa pakai, kita tidak hanya bisa menginstal sesuatu, tapi jadikan teknologi itu jadi sahabat untuk kita bekerja, sahabat untuk kita belajar. Ada banyak tools. Kan untuk belajar ini, untuk virtual aja misalkan, virtual meeting kan nggak hanya Zoom kan? Banyak virtual yang lainnya. Terserah teman-teman lebih enjoy-nya di mana. Setiap aplikasi pasti ada plus minus.
Zoom misalkan, Zoom itu kalau mau unlimited harus bayar Bu, misalkan gitu ya. Ya udah pakai aja Google Meet. Google Meet mau pakai sampai maghrib juga nggak akan bayar, gitu kan ya? Iya, betul. Kan artinya banyak sekali pilihan. Sekarang tuh di eranya kalian tuh udah era yang sangat memudahkan kalian teman-teman. Nah, kalian tuh selalu menciptakan semua kreativitas. Nah, ini generasi-generasi milenial ini yang diharapkan mampu menghadirkan banyak inovasi di levelnya aplikasi. Banyak. Harus sering-sering cari tahu ya. Kita itu harus jago di literasi. Jadi, nah ini yang Ibu selalu bilang nih, khusus nih buat teman-teman yang lagi siswa sekarang, kalau ketika nanti Anda naik ke levelnya mahasiswa gitu ya, namanya mahasiswa berarti Anda itu harus mampu di literasi. Eksplorasinya harus kencang. Nggak bisa lagi bertumpu pada kata dosen pakainya flowchart, nggak boleh pakai yang lain, nih siapa bilang? Eksplorasi yang lain, banyak tools. Toh, kenapa ini banyak tools? Toh juga di dunia pekerjaan, kan kita beda-beda ya. Meskipun core bisnis perusahaannya sama nih, misalkan gitu ya, sama-sama di software development misalkan. Yang satu pakai Java, tapi kan yang lain belum tentu pakai Java kan? Ada yang pakai PHP, ada yang pakai JST gitu ya, masing-masing gitu. Ada misalkan perusahaan properti gitu kan ya, propertinya macam-macam desainnya, ada yang Eropa style gitu kan ya, ada yang traditional style, ada yang Indonesian style, kan beda-beda. Nah, kita nih sebagai orang dewasa nantinya, sebagai orang profesional nantinya, itu harus tanggap, teman-teman, tanggap dengan semua perubahan yang ada, tanggap dengan semua teknologi yang lahir, harus bisa beradaptasi, tidak dituntut untuk langsung menguasai. Ya, tapi setidaknya teman-teman paham mulailah dari lingkupnya teman-teman sendiri. Teman-teman mungkin dari orang IT, berarti harus tahu tuh, IT itu harus tahu, PHP tahu gitu ya, Java tahu, sehingga kalau orang berkomunikasi membahas topik-topik tentang Java, kita turn in di sana, kita hadir di sana, kita paham gitu. Nah itu yang penting banget tuh di situ ya. Kalau menguasai itu saya bilang bonus, tapi Anda tahu dulu, Anda bisa dulu beradaptasi, oke? Kan gaya belajar abad 21 kan begitu, benar nggak? Iya. Gaya belajar abad 21 udah dihadapkan dengan teknologi, satu gitu kan ya, sudah mampu melakukan problem solving gitu kan ya, sudah mampu mengasah critical thinking, itu semua adalah pembelajaran. Oke, sekarang saya stop, jangan ditutup yang lucid chart-nya, saya kembali ke masalah yang tadi, saya ingin Anda berlatih berpikir. Sekarang sudah terlihat belum slide presentasi saya? Belum, Bu. Oh, belum, berarti saya harus stop share dulu kayaknya. Sebentar, saya mau minta kalian menyelesaikan masalah ini. Oke, kalau sekarang sudah tampil? Belum, Bu. Oh, belum. Bagaimana kalau sekarang? Sudah. Oke, sudah ya. Jadi intinya tuh kita orang IT, karena memang kita hadir di jajaran depan saat ini teman-teman, hampir semua aspek, semua ilmu pengetahuan, semua bidang pekerjaan itu pasti butuh IT, setuju ya? Semua Setuju. orang sudah bertransformasi menuju ke digital, benar ya? Benar ya? Oke. Maka kita sebagai bagian dari orang IT itu harus punya dua modal ini. Harus jago di logika, harus jago di matematika. Tapi jangan berpikir, waduh, matematika itu kan berat. Enggak, matematika itu hanya 4 kali bagi tambah kurang. Ya, jangan kemana-mana mikirnya. Aduh, matematika, pelajaran yang paling nggak disuka. Setiap hidup pasti butuh matematika. Mau ngatur uang jajan, butuh pintar matematika. Ya nggak? Harus pintar berhitung nggak? Bener nggak? Benar banget, Bu. Mau milih pakaian yang bagus untuk kita pergi acara pensi, harus jago matematika kan ya? Nih uang segini, harga barang segini gitu kan ya? Kalau mau beli berarti saya kayaknya butuh nabung dulu, nabungnya berapa lama, dihitung. Itu matematika kan ya? Matematika kan? Ya nggak? Sekarang saya misalkan
mau traktir nih inceran saya gitu kan ya, saya mau traktir inceran saya gitu kan ya, aduh isi dompet belum ada, bulanan dari ayah dapatnya sekian, harus nabung berapa, kapan saya bisa traktir inceman saya, harus pintar matematika nggak? Iya ya, Iya. matematika itu dia nggak bisa dihindari, setiap aktivitas pasti butuh matematika, termasuk dalam tubuh nih. Tubuh juga ada matematikanya. Kalau nggak percaya, cobain aja praktekan. Hari ini makan siang biasanya jam berapa, Mas? Mas Jam MC? 12. Jam 12. Besok jangan jam 12, jam 3 makannya. Apa yang terjadi dengan perut Anda? Lemas, Bu. Lemas. Berarti dia berhitung nggak? Berhitung. Berhitung. Biasa jam 12 sudah dikasih bensin nasi gitu ya, ini jam 1 belum, jam 2 belum, jam 3 belum, lemas, jam 4 pingsan, ya kan ya? Iya, betul. Ada matematika nggak dalam tubuh? Ada. Jadi jangan pernah coba menghindar dengan matematika ya. Kalau menghindar dari matematika nanti buntu, nggak bisa berhitung. Oke. Orang harus tahu logika, harus tahu matematika, kalau ini dikombinasikan akan menjadi urutan proses. Oke, saya bisa menyelesaikan sesuatu ada logikanya, ya nggak? Logikanya itu biasanya gini, jika saya begini, maka hasilnya begitu. Jika begini dan begini, maka hasilnya begitu. Gitu kan logika kan ya? Kalau misalkan orang seperti ini, nanti dampaknya seperti apa? Itu kan logika. Matematika ya berarti berhitung. Kalau udah tahu dan mengkombinasikan logika dan matematika, Anda mampu menyusun sebuah urutan proses ya. Tadi, mau masak mie gitu. Versinya saya adalah rebus air dulu gitu kan ya, habis itu cemplungin mie-nya, kemudian jangan kasih bumbu dulu, disaring dulu, rebus lagi yang kedua, rebusan yang kedua baru dicampur bumbu, itu versi yang pertama. Versi yang kedua, saya masak mie, habis itu ditiriskan. Saya nggak suka yang berkuah, saya sukanya yang goreng ya. Itu seleranya Anda. Itu kalau Anda sudah mampu berpikir dan mengurutkan proses, itu Anda sudah mampu menciptakan algoritma dalam hidup Anda. Algoritma bukan hanya untuk orang IT ya, salah. Orang sosial juga butuh algoritma. Ya, untuk berhitung buku besar neraca, ya kan, harus tahu matematika, harus tahu logika gitu kan ya. Kalau debitnya lebih besar daripada kreditnya, apa yang terjadi, misalkan kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk membalanskan keuangan saya, apa yang harus saya lakukan, itu kan ada urutan algoritmanya, setuju? Setuju. Kalau Anda sudah mampu membangun sebuah algoritma, Anda pada dasarnya sudah mampu mengenali informatika. Karena informatika itu adalah satu ilmu yang mengajarkan kita melahirkan banyak algoritma. Algoritma ini jadi solusi, teman-teman. Makanya orang sekarang nggak belajar IT bisa ngembangin aplikasi, bener nggak? Bener nggak? Bener. Orang manajemen bisa kok bikin aplikasi kalau dia mampu menyusun algoritma, kalau dia mampu membangun logika dan berhitung gitu ya. Betul, Bu. Ya, tapi untuk expert banget di bidang IT, maka memang harus ada berkecimpung di bidang IT karena IT tidak hanya tentang algoritma, tapi algoritma ini dituangkan lagi dalam cyber security, dalam big data, dalam database, dalam jaringan, dalam IoT gitu ya. Karena semua perangkat itu terkait dengan teknologi. Nah, makanya butuh computational thinking. So, logika matematika adalah bagian algoritma, algoritma adalah bagian dari informatika, informatika membantu kita berpikir secara komputasi. Clear? Clear, Bu. Clear. Sekarang saya mau kasih kasus. Ini kasus pertama. Silakan Anda baca kasus ini, tentukan jawaban yang menurut Anda tepat. Lakukan pola yang tadi, identifikasi masalah, kemudian Anda susun polanya, Anda analisis, kemudian cocokkan jawaban yang sesuai. Silakan langsung di chat bagi yang sudah menemukan jawabannya. Kira-kira berapa skor yang dicetak oleh masing-masing berang, baik itu United maupun Rangers di menit ke-90. Ayo, satu soal maksimal 3 menit. Yang sudah ketemu jawabannya silakan diisi kolom chatnya.
Berapa skor akhir yang diperoleh? Berapa skornya? Ada tuh, Bu. Oh, D 33. 3-3, yang lain 3-3, yang lain lagi 3-3, yang lain 33. lagi. Iya, 33, semuanya 33. 3-3 ya. Saya mau coba. Yang namanya Miftah Adha. Unmute please, coba dijelaskan kenapa kok bisa dapat 3-3. Ya, ya Bu. Silakan Miftah. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar jelas. Ya, di sini saya melihat ada tulisan di bawah, tidak ada tim yang mencetak 2 kali berturut-turut. Jadi jika di menit pertama Anna mencetak 1, misalkan dia dari tim Berang United, berarti yang setelahnya dia itu Berang Rangers. Jadi dia kayak bergantian lah, selang-seling mencetak bola. Jadi menurut saya 3-3 Bu jadinya. 3-3, oke. Clue-nya adalah bahwa tidak ada tim yang mencetak gol 2 kali berturut-turut ya. Iya Bu. Nah, itu adalah proses berpikirnya Anda, ya. Anda menganalisis soal ini gitu. Jadi sebelum kita menjawab, ternyata kita harus tahu dulu clue-nya apa nih. Berarti ada polanya. Polanya gimana? Kok bisa 3-3? Bisa nggak kasihkan polanya apa? Antara Berang United dan Berang Rangers seperti apa proses cetakan golnya sehingga didapatkan 3-3. Pola. Bebas? Nah, polanya gimana? Karena kan ada terjadi 6 gol. Nah, di pola gimana sih? Gimana caranya kamu menyimpulkan bahwa akhirnya masing-masing tim itu mendapatkan 3-3? Karena di sini tidak ada tim yang ini Bu, yang 2 kali berturut-turut, otomatis jadi kayak bergantian begitu. Polanya itu bergantian, bergiliran mencetak bola. Nah, berarti kalau Ibu tanya polanya gimana gitu ya, desainnya gimana? Anda kan kalau misalkan bangun rumah nggak ada desainnya langsung bangun rumah bisa nggak? Nggak kan? Harus ada polanya kan? Berarti kalau di soal ini polanya berarti karena dia masing-masing berarti bisa polanya Ibu chat ya. BU, BR, BU, BR, kemudian BU, BR. Itu pola. Ya. Artinya apa? Dalam 6 cetakan gol, masing-masing persis hanya bisa mencetak 1 secara bergantian. Sejumlah 6. Benar ya? Berarti kalau yang pertama dicetak oleh United, di menit berikutnya disusul oleh Ranger. Disusul lagi oleh United, kemudian disusul lagi oleh Ranger, kemudian disusul lagi United, dan terakhir adalah di Ranger. Sehingga kalau kita klasifikasikan, kita kelompokkan, ada berapa kali BU muncul? 3 kali. BR muncul berapa kali? 3 kali. So skor akhirnya adalah 3-3. Gitu kan ya? Dalam berpikir, pola itu tidak bisa kita tinggalkan. Pola itu adalah mind map-nya kita, desainnya kita, mock-up-nya kita. Miftah mungkin nanti dalam mengembangkan aplikasi, nggak ada desain webnya, nggak ada desain mobile-nya, bisa nggak nanti kita bisa memvisualisasikan, ini aplikasi jadinya kayak gimana ya? Nggak kan? Sudah bisa. Ya, betul. Ini adalah pola. Terserah, ini bisa BU, bisa United dulu yang cetak gol, atau kebalikannya. Polanya berarti BR, BU, BR, BU, BR, BU. Ini pola. Dari pola ini dapat disimpulkan tidak ada tim yang mencetak gol 2 kali berturut-turut. Selalunya bergantian. Oke? Good. Ini kalau kita tuangkan dalam algoritma gimana? Dalam bentuk flowchart. Algoritma apa dulu yang mau kita definisikan ini? Pertandingan, kemudian menit ke 1. Nah, ayo. Gimana ya caranya menuangkan ini ke dalam bentuk sketsa flowchart? Ketika dimulai apa dulu? Cetakan gol pertama. Gitu kan ya?
Setelah cetakan gol pertama, apalagi proses berikutnya? Ada kondisi masih diperoleh oleh tim pertama atau bukan. Kalau masih tim pertama, maka dia tidak boleh. Dia harus bergantian dengan tim berikutnya, gitu ya. Ada kondisi. Kemudian kita ulang terus sebanyak 6 kali. Setelah 6 kali akan diperoleh, oh ternyata cetak skor BU, cetak skor Rangers. Nah, ini adalah contoh kita untuk berpikir. Dari soal ini kita tahu masalahnya apa sih di sini. Ada nggak ya kata kunci yang bisa kita adopsi untuk memudahkan kita memahami bagaimana menyelesaikan soal ini. Kemudian setelah kita selesaikan, urutannya seperti apa dulu. Pola yang dihasilkan bagaimana. Dan yang terakhir, mencocokkan jawaban dengan pilihan jawaban yang tersedia. Oke, kita beralih ke soal yang kedua. Kira-kira ada berapa banyak permen yang berhasil dimakan oleh berang-berang yang bernama Loli? Ada algoritmanya nggak di situ? Ada urutan prosesnya nggak di situ? Ada ya? Yang ada bullet number ini adalah urutan proses. Ini nggak boleh terbalik. Urutan yang pertama menyatakan bahwa bebras dapat menggosok gigi kalau dia menemukan sikat gigi. Setiap kali dia makan 2 buah permen, dia harus gosok gigi dulu sebelum dia makan permen berikutnya. Setiap dia masuk kotak, dia hanya dapat makan, kemudian gosok gigi, atau dia hanya jalan saja. Dia tidak boleh bawa permen atau bawa sikat gigi ke kotak berikutnya. Nah, kira-kira kalau ada deretan permen dan juga ada sikat gigi seperti ini, berapa total permen yang bisa dimakan oleh Loli dengan mengikuti instruksi ini? Silakan jawab di kolom chat. Di 3, 5, 6, 7. 6, Bu. 6. Kaila 3. Wah, ada jawaban beda-beda nih, Bu. Ada 6, ada 3. Ada 5, ada 7, semuanya dijawab. Ada berapa? 6, Miftah Satria 6, 3. Satria 3. Ayo. Ayo yang lain. MC juga boleh jawab ya. Berapa permen yang bisa dimakan nih sama Loli nih? Ayo. Kita harus ikut instruksi. Kita berpikir bahwa untuk menyimpulkan jawaban, kita harus ikut arahan. Kita klasifikasikan, kita hitung, kita kelompokkan atau kita golongkan. Kira-kira berapa jawabannya? Iqbal 3, Satria 3. Ayo. Berapa permen yang dimakan, yang bisa dimakan oleh Loli? Yang lainnya mana? Baru 3 yang menjawab dari 1579. Ada berapa? Masih bingung. Nabilah bingung, dia bilang. Tanjaya 5. Yang bingung pelan-pelan, minum air putih dulu, baca lagi soalnya. Ini latihan berpikir. Stephen bilang 5. Oke, Ibu mau dengar yang jawab dari yang skor terkecil dulu. Andika. Andika jawab 3. Andika unmute please. Kenapa kamu bisa menyimpulkan 3, Andika? Karena di situ ada aturannya, setelah makan 2 permen Loli, ia harus menggosok gigi sebelum boleh makan lagi. Sementara itu di 3, 4, 5, 6, 7, di kotak ke-8 sampai 10 ada 3 permen.
Sementara aturannya setelah makan 2 permen harus gosok gigi. Jadi yang bisa dimakan cuma 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk kita urutkan. Yang jawab, thank you Andika. Azi, nah, Azi yang terakhir nih. Azi, kenapa kamu jawabnya 5, Azi? Silakan unmute. Oke Bu, itu kan dari soal udah ada penjelasan tuh ya. Kurang kedengeran Azi suaranya. Halo Azi. Halo? Ah ya, oke. Oke. Halo? Ya, silakan masuk. Oh, masuk. Ini kan dijelasin tuh pada setiap kotak ya hanya dapat makan loli atau menggosok gigi atau hanya berjalan. Nah, pada kotak pertama dia makan permen nih, terus bisa gosok gigi berikutnya. Terus yang kotak ketiga sama keempat dia harus udah makan 2 permen dan juga dia harus gosok gigi karena dia ada aturannya kalau udah makan 2 permen harus gosok gigi. Habis itu dia bakal jalan terus lagi karena kan aturannya boleh jalan terus. Terus dia jalan terus sampai di jalan terus ya? sampai di 7. Nah, di kotak ke-8 dan kotak 9 dia makan permen lagi 2. Habis itu baru gosok gigi. Sisanya dia jalan terus. Oke. Yang jawab 6, Ade. Ade Reinhardt, silakan. Kenapa ketemunya 6? Karena dari yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu masih lancar. Tapi yang di nomor 9 itu loli berang-berangnya itu nge-skip. Jadi langsung ke nomor 11 ke nomor 10 sama nomor 11. Jadi nomor 9 itu di-skip. Jadi totalnya ada 6 lollipop. Oke, total loli seluruh yang ada di kotak ada 7 ya? Iya, Bu. Oke. Semua tadi variasi sudah dijelaskan 3, 5, 6. Kita telusuri ya. Kita iterasi ya. Kita mulai dari kotak yang pertama. Kira-kira permen dimakan nggak? Dimakan, Bu. Dimakan ya. Oke. Terus dia lanjut ke kotak kedua. Dia ketemu gosok gigi, apa yang dilakukan? Sikat gigi. Dia sikat gigi. Oke, dia sikat gigi. Kemudian maju ke kotak yang ketiga, ketemu permen lagi. Permen dimakan nggak? Dimakan. Oke. Maju lagi ke kotak 4. Permen dimakan nggak? Dimakan. Kenapa? Karena masih boleh. Kenapa boleh? Dia sudah makan 2 permen, seharusnya tidak boleh. Ya enggak? Ini permen 1. Oke. Ini permen 2. Oke. Aturannya kalau dia udah makan 2 permen, dia baru boleh makan permen lagi kalau dia setelah gosok gigi kan ya. Tapi di sini ketemu kotaknya itu adalah yang keempat. Dimakan nggak ini kira-kira? Berdasarkan aturan ini. Tidak dimakan. Tidak, Bu. Tidak ya? Berarti ini nggak dimakan. Baru 2 permen yang dimakan. Maju lagi ke kotak 5, dia ketemu gosok gigi, apa yang dilakukan? Gosok gigi. Oke. Maju ke sikat nomor 6, apa yang dilakukan? Skip. Ya, dia skip. Ketemu lagi ke kotak 7, ketemu permen. Dimakan atau enggak permennya? Makan karena ada 2 kali sikat gigi juga. Gak makan, dia udah sikat gigi ya. Berarti di sini permen yang ketiga dia makan. Ke kotak 8 dia makan nggak? Dimakan. Boleh makan. Boleh makan ya. Kan baru makan 1 permen ya. Dia makan yang keempat. Di kotak yang 9 dia makan nggak? Skip. Skip ya. Karena Harus aturannya sikat gigi dulu. ya. Oke. Maju ke 10 dia makan nggak? Dia makan nggak? Dia lakukan apa? Sikat gigi. Sikat gigi. Maju ke 11 dia makan apa tidak? Makan karena udah 2 kali sikat gigi juga. Yes. Berarti total permen yang biasa dia makan berapa? 5 permen yang bisa dia makan. Nah, teman-teman, dari soal ini mengajarkan kita bahwa setiap kali ada masalah, untuk bisa menuju ke solusi, apa yang harus kita lakukan? Ikuti perintah. Ya enggak? Kan teman-teman nih, kalau misalkan mau melakukan registrasi, ada perintahnya kan?
input nama, input biodata, kemudian tekan tombol submit. Setelah tombol submit nanti ada notifikasi. Notifikasi harus diklaim dulu untuk mengaktifasi akunnya Anda. Baru Anda bisa melakukan login menggunakan data akun Anda. Itu semua instruksi kan ya? Iya. Ya, otak kita diajar, dilatih untuk bagaimana mengikuti perintah. Ya enggak? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, berpikir itu tadi dia bilang adalah bagaimana caranya kita menerima, bagaimana caranya kita menerapkan, memahami, apa yang dipahami perintah. Perintah disusun dalam bentuk urutan-urutan. Urutan perintah, urutan proses disebut dengan algoritma. Oke? Kita perlu pahami perintah ini untuk menyelesaikan atau mengeksekusi. Nah, kalau misalkan istilah lain lagi, kalau di dalam IT adalah codingan mengeksekusi. Untuk mengeksekusi sebuah perintah harus benar-benar disesuaikan dengan yang tertulis. Membangun sebuah aplikasi, saya mau pesan burger di Gojek, saya nggak perlu pesan, saya cukup langsung bayar saja, bisa nggak? Saya nggak usah pesan deh, langsung aja bayar. Udah tahu kok harga burger berapa, bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Harus order dulu, harus pilih dulu, harus tunggu dulu. Setelah barang datang, harus dikalkulasi dulu kan. Setelah dipilih dikalkulasi dulu. Kalau dikalkulasi berarti kan matematika yang bermain. Matematika tadi ya, cuman ada kali bagi tambah kurang ya. Jangan dihiasi mindset Anda trigonometri Bu, integral Bu, ya itu kan luasannya, itu kan ekstennya. Nggak semua kita butuh itu. Yang penting dasar matematika itu hanya kali bagi tambah kurang. That's it. Oke. Ini adalah latihan berpikir. Beda dengan yang soal sebelumnya. Soal sebelumnya itu nggak ada perintah, tapi ada clue, ada kata kunci yang mengatakan bahwa setiap tim tidak pernah mencetak gol 2 kali berturut-turut. Itu adalah clue. Beda-beda. Sama, setiap masalah yang kita hadapi, clue-nya, instruksinya, arahannya, pasti beda-beda, nggak sama. Nah, kita harus melatih konsep berpikir itu. Clear sampai di sini? Clear. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, soal yang berikutnya. Dalam konsep yang lain lagi. Ini latihan berpikir, ini informatika. Kira-kira kalau kita punya graf di sebelah kiri, mau kita implementasikan ke peta yang ada di sebelah kanan, graf ini sama dengan peta nomor berapa? 1, 2, 3, atau 4? Map yang ke berapa? Jawabannya ditulis di kolom chat. 1, 2, 3, 4. Ayo. Iya, Gimana 1, caranya 2, 3, menyelesaikan 4. masalah ini? Apa yang harus kita latih nih pikiran kita untuk bisa mencocokkan antara grab dengan map yang ada di sebelah kanan? Yang sudah menemukan jawabannya silakan isi kolom chat.
Ada yang sudah menemukan? Ini masalah apa sih gitu ya? Ini kita diminta untuk mencocokkan. MC reminder saja, saya punya waktu berapa menit lagi. Khawatir nanti saya keterusan sampai maghrib nih, bisa nih sampai maghrib. Nah, kira-kira apa sih maksud dari soal ini gitu ya? Apa sih permasalahan ini gitu ya? Bagaimana caranya kita melatih pikiran kita untuk bisa menyelesaikan masalah atau soal ini? No option? Belum adakah dari Anda? Map 1, map 2, map 3, atau map 4? Butuh bantuan kah? Ya teman-teman, Monopren gitu ya? map apa ini kita? Ada nih jawabannya Bu dari Tanjaya. Map Oh, 3. ada map 3 Tanjaya. Yuk, langsung. Tanjaya, yuk gimana kamu kok bisa menyimpulkan itu mapnya map 3, Bu, yang cocok? Yuk, gimana caranya Tanjaya itu mengenali permasalahan ini? Gimana? Mungkin itu garis menandakan bahwa kotak itu nempel gitu, Bu. Terhubung. Boleh unmute Tanjaya suaranya? Kecil suaranya Tanjaya. Tes jelas. Volumenya mungkin dinaikkan dikit lagi boleh, atau headsetnya atau speaknya itu didekatkan. Silakan diulangi lagi. Tes. Oke. Mungkin itu garis itu menandakan bahwa satu kotak dan kotak lainnya saling terhubung atau menempel. Karena di gambar 3 itu antara kotak yang tengah itu yang biru dengan kotak yang ujung biru itu nggak menempel. Pokoknya clue-nya mungkin ada di garis. Oke. Jadi pilihan kamu adalah karena di map 3 ada satu kotak yang tidak terhubung, seperti yang di Grab, ada satu buletan yang tidak terhubung dengan buletan yang lainnya. Sehingga kamu menyimpulkan adalah map 3 adalah jawabannya, gitu ya? Betul, Bu. Oke. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat ini ada permasalahan ya, kita ingin mencocokkan. Kan biasanya kalau teman-teman pernah ikut psikotes itu kan sering ya, mencocokkan gambar gitu kan ya. Gimana ya kita bisa mencocokkan gambar sesuai dengan kriteria yang diminta. Di sini ada clue-nya bahwa sebuah negara itu kalau di dalam Grab disimbolkan dengan simpul. Digambarkan dengan simpul. Ya. Ini yang bulat-bulat ini adalah negara. Sementara garis antar simpul itu menandakan bahwa negara ini itu bertetangga dengan negara ini. Ya, ini Grab. Ya, kalau kalian implementasi Grab lainnya itu denah. Pernah lihat undangan ulang tahun kah, undangan pernikahan kah, undangan apapun kah gitu yang di belakangnya diselipkan denah lokasi, ya. Itu implementasi Grab. Kalian tahu bahwa acara itu adanya di rumah yang ada di tengah. Rumah tengah itu bersebelahan dengan pos ronda misalkan, bersebelahan dengan bersebelahan dengan masjid misalkan. Anda jadi mudah kan untuk memahami mana lokasi yang akan saya kunjungi. Oke? Kalau dalam informatika kita belajar Grab namanya. Nah, ini Grab. Simpul-simpul ini menandakan sebuah negara. Setiap simpul yang terhubung dengan garis itu menandakan bahwa negara ini bertetangga dengan ini. Kalau saya anonet lagi sebentar. Saya bikin ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G. Oke? Berarti negara yang ada di tengah E, dia bertetangga dengan mana saja? F, G, D, F sama C. B. F bertetangga enggak? Iya. B bertetangga dengan dia? C bertetangga enggak? D bertetangga. Selama dia terhubung dengan garis, maka disimpulkan dia bertetangga. Dengan A dia bertetangga enggak? Tidak. Tidak. Ya.
Jadi A itu tidak bertetangga. Kita coba cek dulu dengan pola yang ini. Kira-kira ada nggak map yang menggambarkan? Kalau di sini diilustrasikannya dalam kotak. Setiap kotak itu dia kasih warna. Ada biru, hijau. Biru yang ada di sini, saya simbolkan misalkan A, dia bertetangga dengan B, dan dia bertetangga dengan F. Tapi A ini tidak bertetangga dengan C, tidak bertetangga dengan E, tidak bertetangga dengan G, tidak bertetangga dengan D. Nah, Tanjaya tadi sudah coba melihat bahwa ada satu kotak yang dia terasing sendiri, tidak terhubung dengan E. Sementara E terhubung dengan B, C, G, D, dan F. Itu adalah hasil analisa dari Tanjaya. Coba lihat di map 1. Kita asumsikan biru ini adalah A. Kemudian ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D, ini E, ini F, ini G. Penamaannya bebas ya, nanti bisa kalian sesuaikan dengan map ini. Kalau Ibu misalkan kasih penamaan kotaknya begini, A dengan B bertetangga, benar ya? A dengan B bertetangga. A dengan D bertetangga. A dengan D tidak bertetangga di sini. Berarti di sini mungkin bukan jawabannya. Coba aja lagi. D dengan E bertetangga. D dengan E bertetangga. Benar. D dengan G bertetangga. D dengan G bertetangga. Kemudian C dengan D bertetangga. C dengan D bertetangga. Tapi ada satu yang tidak bertetangga, maka ini otomatis bukan implementasi daripada si grade ini. Artinya apa? Dalam kita menyelesaikan kasus ini, selain kita mengenal yang namanya instruksi, selain mengenal yang namanya kata kunci, kita mengenal apa lagi? Pola. Dalam berpikir kita harus tahu polanya apa gitu. Kan kalau setiap kali bertemu dengan aplikasi baru yang mirip dengan Grab gitu ya. Grab juga bisa kok pesan makanan, pasti kita teringat, oh ini sama dengan aplikasi Gojek ya, gitu kan ya. Kalau kita pakai Google Meet berarti, oh ini tuh sama dengan aplikasi Zoom ya, gitu kan ya. Kalau kita pakai aplikasi Kolabor saat ini untuk mahasiswa di UPJ, oh sama kayak Google Classroom juga ya, tapi versi lain, gitu kan ya. Berarti ada pola yang kita pelajari, teman-teman. Nah, ini informatika. Di informatika kita belajar ini bagaimana caranya mengidentifikasi masalah, mengenali masalah lewat polanya, mengenali masalah lewat instruksi. Oke. Nah, sepertinya Ibu tidak bisa melanjutkan lagi, hampir menuju ke jam akhir workshop kita hari ini. Tapi nanti setelah workshop ini, nanti Ibu akan menggelar satu lomba. Lombanya adalah lomba computational thinking. Yang dilombakan adalah kemampuan berpikir Anda dalam menyelesaikan masalah dan dihadapkan dengan soal-soal seperti ini. Karena ini akan melatih bagaimana caranya Anda untuk mengasah kemampuan berpikir Anda, kemampuan critical thinking Anda, kreativitas Anda. Nanti untuk lombanya nanti akan Ibu informasikan segera ya lewat tim PHA kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini. Dan di balik lomba pasti ada hadiah-hadiah yang menarik. Jadi akhir kata mungkin sebelum Ibu tutup bahwa kemampuan berpikir kita manusia itu ada tingkatannya. Tadi kita sudah tahu lewat level taksonomi Bloom bahwa berpikir itu ada yang kelompoknya berpikir tingkat bawah, tingkat rendah, ada berpikir tingkat atas. Sebagai seorang dewasa, sebagai orang calon profesional, maka kita sudah harus melatih kemampuan kita berpikir tingkat tinggi. Apa itu kemampuan berpikir tingkat tinggi? Kemampuan untuk menganalisa masalah. Jadi tidak hanya mampu menjawab masalah, tidak hanya mampu, tidak cukup hanya untuk paham masalah, tidak hanya cukup untuk diselesaikan masalah itu, karena penyelesaian kita belum tentu sesuai dengan harapan yang diinginkan, gitu kan ya. Berarti kita harus mampu lagi menganalisa lebih dalam. Apa yang menjadi kebutuhan dari setiap permasalahan tersebut, mana solusi yang paling tepat. Untuk menentukan solusi yang paling tepat berarti perlu evaluasi, benar nggak?
trial, error, dan dalam informatika kita biasanya dalam proses testingnya, sebelum aplikasi itu di delivery kepada pelanggan, diuji dulu. Mana masih ada bug-bug error nggak gitu, jangan sampai nanti aplikasi sudah sampai di pelanggan, ketika dijalankan masih error, dijumpai error dan segala macam. Dan algoritma itu penting untuk kita menyelesaikan berbagai macam permasalahan, karena algoritma itu menggambarkan urutan proses berpikir kita. Untuk bisa membangun sebuah algoritma hanya 2 saja modalnya, logika dan matematika. Sekian dari Ibu untuk pemaparan hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sukses terus untuk Anda. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya. Sangat menarik banget Bu untuk teman-teman SMA, SMK di wilayah Jabodetabek dan juga wilayah Jabodetabek. Oke, untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita melakukan sesi foto bersama? Oke. Ini Pak, apakah rekaman ini tersedia gitu? Rekaman hasil Zoom ini. Rekaman hasil Zoom ini ada nggak? Rekamannya boleh di-share nggak nanti? Iya, boleh share nggak? Karena baik, untuk saya kan di kantor sendiri, tadi itu nanti akan ada di YouTube ya. Tertinggal. Oh ya, baik. Oke, Surya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih kembali. Nanti untuk rekaman sendiri itu akan ada di YouTube, di UPJ Bintaro. Nanti teman-teman bisa lihat saja di YouTube UPJ Bintaro. Oke, ada lagi pertanyaan Bu dari Ahmad Wildan. Kira-kira apakah ada seminar seperti ini lagi? Ada, banyak. Jadi teman-teman, saya sedikit jualan ya, bahwa kami informatika itu ingin memperkenalkan dengan sangat simpel kepada masyarakat. Saya khawatirnya orang-orang melihat bahwa IT itu adalah ilmu yang sulit gitu ya. Bukan, IT mah ilmu yang nggak sulit, justru ilmu yang kita pakai sehari-hari. Saya mulai ini dengan cara berpikir dulu. Karena sebelum kita nanti di workshop series berikutnya, jadi workshop seriesnya kita informatika ini nanti akan ada codingnya, akan ada workshop coding juga. Sebelum nanti repot dengan coding-codingan, saya mulai dari hal yang dasar sekali. Orang sebelum bikin algoritma yang canggih, bangun dulu kemampuan logikanya, bangun dulu kemampuan matematikanya. Untuk bisa melatih logika dan matematika itu tadi, latihan berpikir dengan soal-soal yang saya berikan tadi. Soal yang sederhana saja bisa nggak dikerjakan gitu ya, jangan nanti soal sederhana aja masih kelibet Bu untuk ngerjainnya gimana untuk coding-codingan gitu. Jadi apalagi sekarang trennya IT itu udah masuk di semua kehidupan, aspek kehidupan kita ya. Perdagangan butuh IT, ekonomi butuh IT, akuntan butuh IT, kesehatan butuh IT, bahkan sekarang di dunia Eropa, dokter kalau operasi nggak perlu lagi pakai manusia, benar nggak? Menggunakan tangan robot, dokter hanya cukup memonitor aja dari ruang kerjanya, ini proses operasinya sudah benar atau tidak gitu ya. Sehingga IT ini itu memang benar-benar memudahkan buat di kehidupan kita. Seperti motonya kami bahwa IT itu adalah it's that simple gitu ya, bahwa IT itu akan memudahkan kehidupan kita di kemudian gitu. Kenapa? Karena human error-nya akan semakin terkontrol. Anda bayangkan kalau dokter lelah melakukan operasi, fatal kan akibatnya gitu. Dan kelelahan itu kan nggak bisa terhindari karena kita makhluk hidup gitu ya. Lelahnya kita, sakitnya kita, atau meninggalnya kita itu kan tidak bisa dihindari kan teman-teman ya. Itu akan terjadi gitu. Nah, orang-orang yang ahli di bidang ilmu komputer, di computer science itu coba merancang bagaimana kepintaran manusia itu nanti pelan-pelan kita bisa tuangkan ke mesin, sehingga dalam praktek di lapangan, dalam aktivitas di lapangan, manusia ini dibantukan oleh adanya kehadiran mesin. Itu yang kita kenal dengan adanya sekarang AI gitu ya, artificial intelligence. Banyak kecerdasan-kecerdasan yang dibuat pada sebuah mesin yang tadinya nggak bisa apa-apa, tapi dikasih latihan, dikasih berpikir, dilatih dia untuk bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Semakin banyak masalah yang bisa diselesaikan oleh mesin, semakin pintarlah mesin. Sama kayak kita. Semakin banyak belajar, semakin pintar nggak kita? Semakin banyak tahu nggak kita? Semakin banyak tahu gitu. Jadi informatika itu sekali lagi bukan ilmu yang sulit, tetapi adalah perlu kreativitas, perlu inovasi. Modalnya hanya satu aja tadi.
algoritma, kemampuan algoritma, karena lulusan informatika adalah lulusan yang akan menghasilkan banyak ragam-ragam algoritma. Algoritma itulah yang menjadi solusi-solusi yang dituangkan dalam bentuk, ya ada namanya software, ada namanya hardware. Jadi Ibu mulai mengenalkan informatika hari ini adalah mulailah dari latihan berpikir ya, seperti itu ya. Nanti seminar-seminar ini akan banyak lagi, akan diteruskan lagi nanti sama rekan-rekan Ibu yang di Prodi, karena Ibu sudah memulai bagaimana bagian berpikir, bagaimana merumuskan menjadi sebuah algoritma, nanti pelan-pelan ada yang memperkenalkan coding. Ada coding yang web base, ada yang codingnya mobile base, ada codingnya basisnya microcontroller, karena sekarang udah IoT dan segala macam, gitu ya. Soal-soal seperti itu dicari di mana, Bu? Dicari di Ibu aja. Nanti Ibu yang akan share soal-soal itu ya. Oke, sebenarnya begini, kalau mau latihan, Ibu kasih contekan, sebentar. Kalau mau latihan lagi ya soal-soal begitu, ada namanya di latihan IPB. Sebentar ya, Nak. Ibu. Kita tuh punya komunitas teman-teman namanya Bebras. Bebras itu simbol yang tadi kalau teman-teman lihat di soal Ibu kan ada simbol berang-berang ya. Bebras itu tuh berang-berang. Berang-berang itu semacam tupai. Tupai itu cerdik ya, ketika dia ingin menemukan jalan, mencari makan, ada banyak galian-galian yang dia lakukan, benar nggak? Dari galian itu dia akan menemukan mana jalan-jalan yang praktis untuk dia temukan. Kalau teman-teman mau latih berpikir, Ibu chat, silakan Anda kerjakan latihan-latihan soal itu di latihanbebras.ipb.ac.id. Kita UPJ kebetulan bagian dari Biro Bebras. Setiap tahun kita memberikan pelatihan kepada guru, kepada siswa, latihan berpikir, karena memang di abad 21 ini kita tidak hanya bisa memakai gadget ya, tapi harus tahu gimana caranya gadget bekerja, bagaimana caranya gadget berpikir. Kita memperkenalkan informatika namanya, karena memang informatika sudah dipakai di semua aspek tadi. Silakan untuk Big No, saya nggak tahu namanya siapa, Big No, soal-soal yang seperti tadi mau dicari di mana, silakan Anda latih di latihanbebras.ipb.ac.id. Nanti itu ada menu untuk Anda registrasi, silakan daftar untuk mendapatkan akun, kerjakan soal-soal yang ada di sana untuk melatih kemampuan Anda dalam berpikir. Seperti itu. Oke, baik. Untuk info untuk teman-teman semuanya, series workshop Prodi ini itu digelar akan sebanyak 6 kali. Tentunya juga akan ada kompetisi dan juga akan mendapatkan hadiah uang tunai dan juga beasiswa. Jadi untuk teman-teman sendiri ada yang menanyakan kapan lagi ada event ini, teman-teman cek aja di IG UPJ Bintaro, nanti itu banyak sekali informasi-informasi apa saja berkaitan tentang event-event di UPJ Bintaro. Sekali lagi teman-teman tinggal cek saja di @UPJ Bintaro. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sebelum kita tutup ke foto bersama. Oke, baik. Mohon untuk teman-teman diaktifkan untuk kameranya, kita on cam, kita akan ada sesi foto bersama. Gue tabuk. Nah, wajah ganteng-gantengnya baru keluar semua, Bu. Baru ketahuan nih ganteng-ganteng, cakepnya gitu ya. Baru keluar semua. Oke, ini ada 3 slide. Nanti teman-teman stay aja, nanti akan aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Dari akhir dari foto bersama tadi, berakhir juga acara workshop dari Prodi Informatika ini. Untuk teman-teman, banyak sekali mengucapkan terima kasih telah hadir dalam workshop Prodi Informatika ini, dan juga terima kasih juga untuk Ibu Safitri Jaya telah memberikan materi yang sangat menarik banget, sangat bagus sekali untuk teman-teman bisa aplikasikan di kehidupan nyatanya. Untuk sekali lagi, terima kasih untuk seluruh teman-teman dari SMA, SMK, dari Jabodetabek dan juga dari Jabodetabek. Saya Andi Noviansyah, perwakilan dari Universitas Jaya, undur diri. Sekian dan terima kasih. Selamat sore semuanya.
Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.